Oke, assalamualaikum sobat JBKWR ya. Di depan kita nih ada dua baterai. Nah, ini kita membahas yang paling dasar-dasar aja dulu ya. Yang paling dasar-dasar aja dulu. Kurang kadangkala kita hal-hal sepele diabaikan, tapi langsung main IC aja. Ini ada kaitannya dengan pada saat eh, servisan masuk, yaitu di cas cuma 0,1. 0,1 itu indikasinya ada di ya intinya 100 miliampere ya. Kalau dalam bab kali ini yang kita bahas 0,1 itu artinya yang akan saya poinkan itu baterai tidak terdeteksi kalau mesinnya normal. Jadi dipastikan mesinnya itu normal ya. Kalau dipastikan mesinnya normal, lanjut kita pengecekan ke baterai. Ciri-ciri mesin normal itu gimana sih ya? Cek pakai power supply. Tapi dalam hal ini kita tidak membahas tentang cara mengecek HP menggunakan power supply. Kita langsung aja ya cara ngecek baterai mana yang bagus dan mana yang rusak, karena nanti menentukan. Nah, saya nggak mau ngomong mana yang rusak, kita ukur dulu ya. Oke, di depan kita ada baterai dan saya akan menggunakan AVO digital dan AVO analog ya, yang ada jarumnya biar nanti kelihatan enak ya. Naik turunnya enak. Yang pertama saya akan menggunakan avometer digital dengan merek Aneng ya, Aneng 682. Ini harganya kisaran 400-an. Karena mengukur baterai ya, mengukur tegangan, saya menggunakan voltase. Nah, voltase kita ukur mulai dari baterai yang sebelah kini kanan kalau dari arah saya. Kita lihat ya. Kita lihat. Belum tersambung. Oke, di situ ada keterangan minus 3,5 volt. Terus saya balik ya. Tadi kan begini nih. Minus 3,5 volt. Nah, saya balik. Jadi 3,5 volt. Enggak pakai minus ya. Enggak pakai minus. Artinya baterai ini aman. Tidak rusak ionnya ya, karena baterai itu ada dua kamar. Kalau saya bilang baterai itu ada dua kamar, kenapa kok kalau diukur pakai avometer itu ada nilai real dan nilai minus. Oke, untuk nilai beda kamar itu, beda potensial itu, beda bahan itu, saya tidak akan menjelaskan berapa nilai valensinya karena nanti pusing gitu ya. Yang pasti kalau diukur nilainya yang pertama nggak ada minus ya, pada saat propnya dibalik minus, berarti ini aman, tidak mengalami kerusakan atau bocor di junction ya. Tentang apa itu junction nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, tentunya di yang sudah berlangganan. Oke, lanjut baterai yang kedua. Kita lihat ya, 0, kacau. Nah, ini ya emang ini nggak beres, jadinya nggak seperti yang ini. Saya ganti ke auto dulu ya. Ini AVO ini kurang bagus. Saya agak nyesel juga beli buat AVO ini. Kalau buat ngukur volt itu nggak akurat. Maksudnya melenceng-melenceng gitu. Jadi harus pakai auto. Oke, kita ulangin lagi. Malah lari ke ohm. Nah, artinya kalau begini dia rusak ya, karena pas diukur tadi yang pertama keluar nilai resistansi, diukur kedua malah short. Yang kedua kita menggunakan yang digital yang analog ya, yang ada jarum. Mulai dari yang terakhir dulu nih, yang ini yang rusak.
Gimana sih ciri-ciri baterai yang rusak? Kita perhatikan jarumnya ya. Jarum di AVO yang analog, lihat naik ya. Artinya kalau di avometer digital itu keluar nilai. Terus probe-nya kita balik, probe-nya dibalik, naik juga dan full. Ya sudah lah, ya itu kan artinya bocor. Oke, kita bandingkan dengan baterai yang ini. Kita bandingkan dengan baterai yang ini. Kita cek, naik, ya jarumnya naik. Terus jarumnya kita balik, nih kita balik. Nah dia turun. Ini menandakan kalau turun itu sama dengan minus di AVO yang digital. Kalau naik itu kan nggak ada minus. Jadi kesimpulannya kalau kawan-kawan menemukan kasus di lapangan, kasus nggak bisa dicas ya, atau ya HP-nya mati lah ya pasti. HP-nya mati terus dicas cuman 0,1, kemudian dicek pakai power supply, mesinnya kok normal. Dan normalnya di sini juga kita harus tahu jenis IC casnya apa, karena itu sangat pengaruh ya. IC cas itu pengaruh pada saat pengurangan power supply ya. Nanti kita bahas deh, nanti kita bahas di video selanjutnya, jangan khawatir. Pokoknya sudah berlangganan akan mendapatkan video komplit, mulai dari sekuensi ya, cara menganalisa jalur charging gitu. Pada intinya baterai yang normal itu harusnya bisa dicas minimal 0,6 kalau dia kondisinya masih keras. Nah ini sudah lembek. Ciri-ciri baterai yang sudah nggak layak pakai itu lembek begini nih. Ini masih normal, bukan berarti normal bisa dipakai, enggak. Ini kalau nggak salah punya customer, saya suruh bawa, nggak mau, ditinggal aja. Akhirnya saya lepas nih BMS-nya, baterai monitoring sistemnya saya lepas buat bahan video. Nah gitu ya. Ini kasusnya baterainya udah nggak layak pakai. Padahal kalau diukur secara pakai AVO dia belum jebol junctionnya ya. Junctionnya belum jebol. Apa itu junction? Ya pembatas antara dua kamar. Karena baterai itu ada dua kamar yang nilainya masing-masing berbeda. Kenapa dia bisa mengalir gitu loh. Oke, sampai di sini. Besok kita bahas tentang apa itu bahan baterai. Baterai itu terbuat dari apa? Oke, bersama saya Mas Yan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.